yuk investasi saham yuk gitu ya. Itu biasanya kita mulainya dengan ketakutan. Hari ini kita akan coba belajar lebih banyak tentang pilihan-pilihan atau opsi dari investasi. Walaupun kadang-kadang banyak orang berpikir juga gitu ya, kenapa kok sulit ya untuk mulai investasi? Nah, permasalahan ini yang terkadang membuat kita tuh enggan untuk berinvestasi karena banyaknya hal yang menjadi penghalang atau barrier dalam memulai investasi. Yuk kita cari tahu kenapa alasannya kok sulit mulai investasi bersama dengan inspirator investasi nomor 1 Indonesia, ada Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Ya, selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Mohon maaf untuk saat ini masih di jalan, tapi semoga aman sentosa untuk sinyalnya. Siap. Ya, hati-hati di jalan ya, drive safely ya Mas Ryan ya. Mas Ryan, thank you loh waktunya, kita bisa ngobrol. Mas, tadi saya sempat mengatakan tentang kenapa sulit mulai investasi. Mungkin ini perlu satu penjabaran ekstra lagi ya Mas Ryan ya. Kalau kita bicara masalah kenapa sulit investasi, boleh nggak kira-kira kita dikasih tahu secara detail dulu sebelum masuk ke kata-kata kenapa sulit investasinya ini, instrumen investasi itu apa saja sih yang ideal menurut pandangannya Mas Ryan di saat ini? Baik. Kalau kita bicara investasinya adalah bentuknya uang, bagaimana caranya membuat uang bekerja buat kita. Jadi kan konsep dasar investasi itu adalah membuat uang bekerja buat kita. Sehingga nanti uangnya bertambah banyak, sehingga nanti uang mendatangkan uang, kan jadi seperti itu ya. Jadi kalau investasi keuangan yang bisa kita beli, yang bisa kita miliki, sebenarnya itu pertama adalah produk pasar modal. Itu adalah investasi layer pertama yang bisa dilakukan dengan uang yang kecil tapi menghasilkan untung yang besar. Misalnya kalau yang namanya produk pasar modal yang menghasilkan untung yang besar dengan nominal yang kecil tapi resikonya tinggi, itu adalah saham. Lalu mungkin turunannya dari saham, membeli reksadana saham, membeli indeks saham, membeli exchange trading fund atau disebut dengan ETF. Lalu juga mungkin lebih turun lagi ada options US market ya, karena di Indonesia options tidak ada, belum ada, mungkin sebentar lagi ada kembali. Tapi yang terkenal adalah options US market, tapi hati-hati, binary options itu bukan pasar investasi tapi pasar tebak-tebakan. Jadi sebenarnya kayak judi, jadi please be careful. Lalu kita bisa membeli instrumennya, contoh yang hari ini lagi rame adalah ORI 20, obligasi retail. Itu memiliki risiko yang lebih kecil, ada sukuk tabungan, ada saving bond retail, ada sukuk itu sendiri, lalu ada deposito ada bank nasional, ada bank perkreditan rakyat, ada beli reksadana pasar uang, ada pinjam misalnya menjadi simpanan koperasi atau pinjam-meminjam di peer-to-peer lending sebagai lendernya. Lalu juga bisa beli emas, beli tanah, beli properti yang produktif. Lalu bisnis itu sebenarnya juga bagian dari berinvestasi. Ya jadi ya sebenarnya frameworknya atau kerangkanya ya itu doang, nggak ada yang lain. Tapi kan jadi pertanyaan gitu loh, kenapa kok sulit mulai investasi ya? Apa biasanya yang menjadi sebuah alasan klasik ya Mas Ryan? Iya, kalau kita tiba-tiba ditabrakan dengan yuk investasi saham yuk gitu ya. Itu biasanya kita mulainya dengan ketakutan, karena ada 3 ketakutan yang besar. Pertama itu takut rugi. Orang investasi itu takut rugi. Yang kedua, dampak tidak takut rugi adalah karena tidak ngerti. Jadi takut tidak punya ilmunya. Nah, yang terakhir ini yang takut tapi tidak beralasan. Dia tidak berinvestasi karena takut tidak punya, dia tidak memiliki uang yang cukup, sehingga dia gimana ya, kok saya mau mulai kok modalnya besar sekali, saya jadi takut nih kalau nilainya mesti mulainya dari 10 juta. Jadi ada orang yang punya pemikiran, dia itu tidak kunjung mau berinvestasi karena dia sudah punya imajinasi akan ketakutan modal yang besar. Itulah yang menjadikan semua itu jadi sulit ya Mas Ryan ya. Dan dari apa yang saya jalani ya, saya kebetulan saya bersyukur banget ya bahwa dalam 2015 sampai dengan 2019 sebelum pandemi itu berperan aktif dalam literasi dan inklusi di pasar modal Indonesia dari Sabang sampai Merauke sama Otoritas Jasa Keuangan. Itu dalam setiap seminar, Mas Ryan, lu ada pertanyaan, Pak, saya ini pemula, ilmu saya nggak ada, kata-kata gitu, saya takut rugi itu, iya. Selalu punya bahasa yang sama dari Sabang sampai Merauke, masih kurang lebih mirip, yaitu adalah dia takut rugi, modalnya takutnya besar, dan juga dia tidak punya ilmu. Itu udah top 3 lah, tidak ada yang lain biasanya. Takut ditipu ya sebenarnya takut rugi kan.
Iya, jadi itu top Ya. 3 lah boleh dibilang seperti itu. Sehingga ini kadang-kadang menjadi sebuah apa? Lebih ke pembenaran kah atau ke fakta aslinya, Mas Ryan? Karena banyak orang yang mungkin emang dia basically-nya nggak mau investasi gitu loh. Hanya sebagai orang yang konvensional bekerja dari pagi sampai dengan sore, sampai malam misalnya. Bukan lagi mengkonsepkan diri seperti yang Mas Ryan bilang tadi, menjadikan uang bekerja untuk kita. Ini kan dua pemahaman yang berbeda, Mas Ryan ya? Lah ya, yang namanya orang kerja mah boleh-boleh aja. Saya sampai hari ini masih kerja, ya kan? Usia masih 35 tahun. Nah, masa yang namanya orang kalau kerja nggak boleh investasi kan aneh. Karena kan investasi itu kan kegiatan yang pasif. Yes. Apakah setiap hari Anda mesti hormat tiang bendera biar emasnya harga emas Anda naik? Kan nggak ada kegiatan se ekstrim itu kan, gitu. Jadi ya investasi itu biarkan saja untuk investasi Anda bekerja. Tadi tertinggal ya, cryptocurrency juga hari ini menjadi komoditi yang orang investasikan. So mau dibilang benar dan salah, nyatanya investasi kripto pada banyak yang untung gitu ya. Jadi menurut saya menarik juga gitu. Jadi kalau menurut saya itu adalah pembenaran atas ketakutan-ketakutan kita yang kita dengar dari orang-orang yang salah.